Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya masih membahas seputaran gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis. Nah teman-teman ya, jadi di video kali ini ya saya akan membahas tentang cara yang benar ya, cara yang benar supaya teman-teman tuh bisa lekas sembuh, supaya teman-teman tuh lekas ada perbaikan ya, terus menerus ada perbaikan tanpa harus kambuh-kambuhan gitu teman-teman. Jadi ini dulu yang saya lakukan ya. Mungkin dalam beberapa video saya itu saya sempat lupa ya untuk menyampaikan satu video ini, satu cara ini ketika saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD psikomatis ya. Mungkin ini salah satu cara saya, trik saya ya, supaya saya tuh lebih cepat sembuhnya ya. Jadi tidak kambuh-kambuhan, terus tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya ntar yang akan saya sampaikan, tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa ya, buat teman-teman yang belum subscribe ya silahkan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya ya, biar supaya teman-teman tuh tahu caranya ya, tahu cepat keluar dari jalan kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD psikomatis. Nah begitu teman-teman, jadi gini teman-teman ya, jadi dulu saya tuh seperti teman-teman ya. Mungkin ketika kita menyikapi saran dari orang-orang ataupun orang-orang sama-sama seperti kita ya yang terkena gangguan asam lambung, ketika menyarankan saya dulu ketika minum kunyit ataupun ketika minum temulawak saya sembuh dari gangguan asam lambung ya. Ada pula yang ketika saya minum ramuan lain ya, herbal lain, saya sembuh juga. Ada yang menyarankan berobat ke dokter sini sembuh juga gitu. Nah teman-teman pasti pernah mengalami masukan dari tetangga ataupun saudara ataupun dari teman-teman yang pernah mengalami gangguan asam lambung ya. Pasti teman-teman juga pernah mendapatkan saran seperti itu, dan teman-teman pasti rata-rata pasti sudah mencobanya ya. Nah saya dulu juga seperti teman-teman ya. Jadi ketika saya terkena gangguan asam lambung ya, terus ada ya orang-orang menyarankan untuk mengkonsumsi kunyit, untuk mengkonsumsi ramuan herbal lainnya ya, macam-macam kan ya teman-teman ya. Nah ketika itu saya mulai juga mengkonsumsinya juga teman-teman ya, dan tanpa saya sadari ternyata ya tidak semua orang yang mengalami gangguan asam lambung maksud saya ya, itu tuh cocok ya sama ramuan herbal gitu teman-teman ya. Jadi mohon dipahami buat teman-teman, karena tidak semua orang itu lambungnya tuh mau menerima ataupun cocok ya, ataupun ya setidaknya bisa mengurangi rasa dari gangguan asam lambung itu. Ternyata tidak semua orang itu bisa teman-teman. Contohnya saya ya, ketika saya mengkonsumsi kunyit ya, itu mau kunyitnya dikukus ataupun sebelum dikukus dijemur dulu atau yang lain, itu tetap sama saja yang saya rasakan teman-teman ya, itu membaik ya ada teman-teman, mungkin sangat sedikit sekali. Cuma efeknya itu malah ke seperti saya tuh lebih merasa kekurangan energi, lebih kekeliengan ya, seperti malah badan tuh terasa tambah gempa, tambah goyang, malah kita tambah pucat ya, tekanan darah kita makin rendah ya. Nah itu dulu yang saya alami. Makanya buat teman-teman yang mungkin ya sekarang mengalami gangguan asam lambung, terus sedang mengkonsumsi herbal ini, terus teman-teman kok nggak sembuh-sembuh gitu, maksudnya kok nggak ada perubahan-perubahan gitu. Bahkan teman-teman sudah mengkonsumsi herbalnya tuh 3 ataupun 6 bulan ya, udah cukup lama, terus nggak ada perubahan, tapi teman-teman masih mengkonsumsinya ya. Untuk teman-teman sebaiknya ya, ini saran dan sepengalaman saya tuh sekitar 1 sampai 2 bulan teman-teman ya mengkonsumsi herbal. Dan ketika saya mengkonsumsi itu tidak ada perubahan yang begitu signifikan ya, maksudnya perubahan mungkin ada sedikit sekali teman-teman. Dan ketika saya sadari, malah banyak efek sampingnya ya yang ditimbulkan, yang membuat badan saya lebih tidak nyaman lagi, sudah terkena gangguan asam lambung yang tidak nyaman, tambah efek dari ramuan herbal ya, yang sebenarnya tidak ada kata tidak cocok teman-teman, kurang cocok saja gitu buat saya ya. Nah ketika saya mengkonsumsi itu, ternyata kok badan saya kok makin tambah keliengan, tambah gemeteran gitu teman-teman. Terus waktu itu saya mulai berpikir teman-teman, saya mulai berpikir ternyata tuh tidak semua orang tuh cocok dengan ramuan herbal gitu teman-teman ya. Nah waktu itu terus saya putuskan untuk coba deh saya berhenti mengkonsumsi ramuan herbal kunyit. Waktu itu saya ya kunyit campur madu ataupun campur yang lain, saya sudah lupa ya. Waktu itu saya mulai berhenti, sekitar jalan seminggu itu badan terasa
oh badan saya malah nggak terlalu keliengan, oh nggak terlalu goyang, nggak terlalu kerasa gempa gitu teman-teman ya. Itu yang dulu saya alami ya. Mungkin setiap orang pasti berbeda-beda teman-teman ya, mohon dimengerti juga karena di kampung saya juga ya, di kampung halaman saya, terus di tempat tinggal saya di sini juga ada ya beberapa orang yang sembuh dengan mengkonsumsi kunyit ya. Rata-rata yang dikonsumsi bukan kunyitnya, tapi kalau di tempat saya namanya empu kunyit atau biang kunyitnya gitu teman-teman. Bukan kunyit yang buat masak itu bukan ya, tapi biangnya ataupun kalau orang Jawa bilang yaitu empunya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi ya saya tidak menyalahkan teman-teman untuk mengkonsumsi ramuan herbal. Saya tidak menyarankan ya. Tapi setidaknya teman-teman harus tahu ya, ketika teman-teman mengkonsumsinya lebih dari beberapa bulan ataupun sudah lama, tapi masih merasakan ya sensasi yang aneh-aneh seperti itu, ataupun asam lambungnya masih sering naik, terus masih sering merasakan ketakutan dan merasakan sensasi-sensasi yang lain, coba teman-teman berhentikan dulu, terus teman-teman lakukan 3P saja ya. Jadi dengan hidup secara sehat ya, istirahat cukup, makan makanan teratur, jangan telat ya, jamnya harus pas gitu teman-teman ya, terus porsinya jangan terlalu banyak makannya. Terus teman-teman perbanyak minum air putih, jaga pikirannya, jangan berpikir yang macam-macam ya. Jangan lupa pagi hari berjemur, sore hari jalan-jalan sambil olahraga ya. Terus yang paling penting adalah ya istirahat teman-teman ya. Istirahat itu harus cukup itu teman-teman ya. Nah dulu yang ketika saya lakukan, ketika saya mulai tidak mengkonsumsi herbal, itu malah badan terasa lebih enakan teman-teman ya. Nah ketika badan sudah enakan, terus saya tidak mengkonsumsi herbal lagi, saya terus melihat video-video seperti ini ya. Waktu itu saya juga sempat mengkonsumsi obat dari dokter juga. Nah untuk obat dari dokter itu kebanyakan dokter menyarankan minum ya, minum obat itu ketika benar-benar rasanya itu sudah tidak nyaman lagi, benar-benar kita sudah tidak tahan dengan rasa gangguan asam lambung itu. Karena apa? Karena kita sudah terlalu lama mengkonsumsi obat dari dokter ya. Karena itu saya kan berobat dokter hampir sekitar 1 tahun teman-teman ya, kesana kemari gitu. Jadi dokter melihat rekam medis kali ya, saya juga kurang paham. Jadi waktu itu dokter menyarankan minum obatnya ketika benar-benar ada rasa perih, mual yang tidak bisa ditahan, itu baru minum obat gitu. Jadi begitu ya, karena dicek medis yang lain itu semuanya normal teman-teman. Waktu saya dulu ya, ini saya ya, mungkin berbeda lagi buat teman-teman, tapi ini sepengalaman saya berbagi aja seperti itu. Dan kebanyakan orang dari video-video saya tonton dulu itu sembuhnya malah tanpa obat teman-teman, dan saya ikuti ternyata benar, saya tanpa obat pun bisa sembuh teman-teman, malah sembuhnya itu lebih cepat. Tapi ada tapinya teman-teman, tapi kita harus menjaga 3P-nya itu sangat ketat. Tidak boleh salah satu kita langgar, ataupun kita 1 minggu menjalankan 3P terus selang sehari kita tidak menjalankan, atau kita 1 bulan menjalankan 3P habis itu tidak menjalankan. Tidak seperti itu ya. Kita harus benar-benar ketat, harus benar-benar serius, harus benar-benar fokus kepada 3P itu supaya proses penyembuhannya, proses pemulihan itu lebih cepat. Nah itu dulu yang saya lakukan. Makanya buat teman-teman ya yang mungkin sekarang masih mengkonsumsi herbal ataupun ramuan-ramuan ataupun obat dari dokter, bila kiranya teman-teman mengkonsumsinya sudah terlalu lama terus tidak ada perubahan, coba teman-teman stop dulu ya. Stop dulu, teman-teman lakukan 3P dengan baik dan benar, tidak melanggarnya. Nah ketika teman-teman melakukan itu ada perubahan yang lebih cepat atau lebih baik, nah berarti teman-teman tuh sudah tidak mengkonsumsi obat ataupun herbal, itu sudah aman-aman saja teman-teman ya. Karena mengkonsumsi obat ataupun herbal itu ada batas jangka ya teman-teman, jangka pemakaiannya gitu. Tidak terus kita sakit sampai sembuh sama gitu ya, kita terus saja minum itu. Sepertinya tidak seperti itu ya. Waktu saya dulu juga nggak sebegitunya teman-teman ya. Jadi memang waktu awal-awal saya nggak tahu ya tentang pengobatan gangguan asam lambung ya. Saya ada teman berobat di sono sembuh, katanya saya ikut ke sono. Ada teman lagi berobat di sono sembuh, saya ikut ke sono. Ada orang sembuh katanya dengan herbal, saya ikut pakai herbal. Ada yang pakai madu, sampai berbagai jenis madu pernah saya coba ya. Saya ikutin, ternyata ya hasilnya tidak maksimal teman-teman ya. Ada sedikit-sedikit perubahan, tapi ya namanya kita banyak sekali sensasinya, terus cuma sedikit saja yang ada perubahan ya sama aja, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Waktu itu makanya setelah saya paham, lihat-lihat video seperti ini ya, habis itu saya berpikir, oh iya berarti setiap orang itu cara sembuhnya, cara pengobatannya
itu bisa dibilang berbeda-beda. Ya, walaupun emang ada satu dua yang sama teman-teman ya, tapi kebanyakan itu berbeda-beda ya. Jadi nanti saya akan berbagi pada teman-teman. Nah, ada seseorang yang sembuh dengan obat dokter dan ada juga sembuh yang dengan herbal. Tapi insya Allah teman-teman ya, karena orangnya itu pada sibuk, pada kerja ya. Karena orangnya itu pada kerja, jadi saya susah untuk mencari waktu untuk berbagi ataupun ngobrol bareng kepada beliau-beliau ya, yang dulu sempat juga memotivasi saya sampai saya sembuh. Karena ketika terkena asam lambung ya, saya lagi jalan-jalan di luar itu ya, disapa, "Saya gue sakit apa?" gitu, asam lambung. "Oh, saya dulu juga terkena gangguan asam lambung 2 tahun, alhamdulillah sembuh," gitu. Terus orangnya bercerita seperti itu dan sembuhnya dengan obat ini, dengan herbal ini gitu teman. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat, terus saya olah sendiri, terus saya berpikir, oh berarti setiap orang itu sembuhnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ketika itu ya saya mulai berpikir, karena mungkin saya tuh dengan obat mungkin bisa mengurangi efeknya, ataupun dengan herbal dia juga bisa mengurangi efeknya. Tapi untuk sembuh mungkin saya dengan cara saya sendiri gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga begitu ya. Mungkin teman-teman melihat saudara ataupun tetangga atau teman-teman yang ada di media sosial, teman-teman itu sembuh dengan mengkonsumsi kunyit gitu. Tapi kenapa ketika teman-teman mengkonsumsi kunyit ataupun obat herbal lainnya, teman-teman tak kunjung-kunjung sembuh ataupun tidak ada perbaikan? Teman-teman harus paham ya, setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi lambungnya itu ya berbeda-beda gitu pasti ya. Jadi cara penyembuhannya di lambungnya itu pasti berbeda-beda, dan secara lukanya ataupun gangguannya itu juga akan berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman yang lain sembuh dengan herbal ataupun dengan obat dokter, mungkin ada yang iritasinya ataupun lukanya ya, ataupun gangguan di lambungnya itu belum begitu terlambat menanganinya, seperti itu, masih ringan, bisa juga seperti itu ya. Ataupun emang dasarnya orangnya itu imunnya kuat ataupun daya tahan tubuhnya itu kuat, bisa seperti itu teman-teman. Jadi pasti kan berbeda-beda ya. Makanya buat teman-teman jangan berkecil hati ketika teman-teman mengkonsumsi herbal atau mengkonsumsi madu-madu yang berbagai jenis, ataupun mengkonsumsi obat dokter ya. Teman-teman belum mendapatkan kesembuhan atau pemulihan yang sampai sembuh total ya, teman-teman jangan berkecil hati ya. Pasti teman-teman juga akan sembuh, cuma teman-teman harus sabar, teman-teman harus pintar mengolah pikiran teman-teman sendiri, gimana caranya teman-teman bisa sembuh dengan cara teman-teman sendiri gitu. Jadi kita harus punya cara tersendiri gitu teman ya. Waktu kita ibaratnya kita waktu masih kecil gitu ya, kita mau belajar jalan, pasti setiap anak itu akan berbeda-beda. Cara dia berjalan sampai bisa jalan itu pasti akan berbeda-beda teman-teman. Dan umurnya pun akan berbeda-beda. Ada yang 1 tahun bisa jalan, ada yang belum 1 tahun sudah bisa jalan, ada yang 2 tahun baru jalan, ada yang 1,5 jalan ya. Dan caranya ada yang mungkin tadinya jalannya itu tertata-tata atau langsung bisa jalan seperti biasa, ada yang terjatuh-jatuh sampai beberapa bulan baru bisa jalan itu teman-teman. Jadi pasti berbeda-beda. Contohnya seperti itu teman-teman. Sama dengan orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Karena lukanya di dalam, kita tidak tahu seperti apa. Terus bagaimana perbaikannya juga kita kurang paham ya teman-teman. Sedangkan tiap hari kita pakai dan pasti sembuhnya dan pemulihannya itu akan berbeda-beda, dan cara mengobatinya, cara teman-teman menyikapinya pasti akan berbeda-beda. Makanya di sini saya cuma mengingatkan teman-teman saja, ketika teman-teman mengkonsumsi sesuatu obat herbal ataupun yang sejenisnya, tapi teman-teman tidak kunjung sembuh, teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman jangan menyalahkan obatnya ataupun herbalnya, tapi teman-teman harus tahu teman-teman tuh cocok atau tidak gitu aja teman-temannya. Ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah mengerti ya, yang seperti saya dulu lakukan, dan teman-teman itu bisa menjaga pikirannya, melakukan hobi yang menyenangkan ya, menjalankan 3P ya, itu pasti teman-teman akan sembuh. Percaya deh teman-teman, karena banyak banget ya yang di sini tuh sembuh ya dari gangguan asam lambung ya, karena orang-orangnya tuh tahu teman-teman ya, tahu cara menyikapi pikirannya, menyikapi mereka tuh benar-benar ketat menjalankan 3P-nya ya. Kadang saya sendiri ditegur ya ketika sudah sembuh, sama orang-orang yang dulu sudah sembuh, yang ngasih tahunya tegur, "Waduh, Mas Agus nih sudah sembuh Mas, sekarang ngerokok lagi," begitu kan. "Mas Agus nih sekarang nih suka begadang," begitu ya. Nah, saya sering ditegur orang-orang yang sudah dulu memotivasi saya ya ketika saya sakit di sebelah rumah saya tuh sering seperti itu ya. Malah orang itu perhatian, waktu kita sendiri ya sudah sembuh malah cuek ya. Jadi orang-orang yang benar-benar menjalankan 3P dengan ketat, dengan disiplin, itu yang pasti akan lebih cepat sembuh gitu teman-teman ya. Ya kalau mungkin teman-teman menjalankan 3P-nya ya, ketat, disiplin,
terus dicampur herbal ya ataupun pakai obat dokter, itu mungkin kalau cocok itu pasti akan lebih cepat lagi itu teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, asalkan cocok ya, karena setiap orang tuh pasti cara sembuhnya, cara pengobatannya untuk mendapatkan pemulihan untuk sembuh total itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang pakai obat dokter sembuh total banyak sekali, ada yang menggunakan herbal sembuh total juga banyak sekali teman-temannya. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman ya, terus semangat, terus lakukan 3P dengan disiplin, jangan dilanggar-langgar, terus yang terpenting lakukanlah hobi yang menyenangkan teman-teman. Ketika teman-teman melakukan hobi yang menyenangkan, otomatis pikiran teman-teman akan ikut senang, hormon-hormon yang positif itu akan keluar ya teman-teman. Jadi ketika orang senang ya, walaupun di mana-mana nih, ketika kita mungkin di kampung, di kota, ataupun di perantauan, lihat orang yang tiap hari gembira, di keluarganya itu semua harmonis itu ya, orang itu terlihat awet muda, orang itu terlihat nggak pernah sakit itu teman-teman ya, orang itu terlihat seger-seger terus gitu ya. Itulah dari dampak yang kita timbulkan ketika kita selalu berpikir positif, selalu happy ya. Pikiran kita tuh tidak ruwet gitu. Jadi pikiran kita tuh tiap hari tuh senang ya, saling berbagi ya kan, nggak pernah berpikir yang negatif. Apapun yang terjadi kita selalu berpikirnya positif gitu teman-teman. Jadi begitu aja videonya teman-teman ya. Semoga dengan video ini teman-teman makin paham dengan cara mengobati asam lambung ya. Karena saya dulu juga sempat bingung teman-teman, sempat nangis, sempat putus asa, sempat namanya ingin kayak sudah di sini saja gitu, sudah tidak mau melanjutkannya. Itu mungkin sama dengan perasaan teman-teman yang sekarang alami. Jadi pasti tahu lah teman-teman ya, orang yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti sudah tahu rasanya, tahu bagaimana sedihnya, bagaimana sakitnya ya yang kita rasakan. Terus apa yang kita harapkan itu cuma satu, sembuh saja ya. Sedangkan kita tuh tidak memikirkan yang lain ya. Sampai banyakkan orang itu memikirkan, jangan kebanyakan orang ya, saya saja dulu tuh mau habis berapapun, mau berapa mahal pun saya bayar asalkan saya sembuh. Dulu saya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu juga ya. Nah gitu teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, tetap ya semangat, disiplin ya menjalankan 3P-nya. Jangan kendor, ketika teman-teman sudah mulai ada perbaikan, jangan ikut ya. Jangan mencoba-coba hal yang pantang dulu. Tunggu sampai benar-benar sembuh total. Minimal 3 bulan teman-teman udah merasakan enak badannya, baru bisa mencoba hal-hal yang mungkin agak sedikit-sedikit pedas gitu ya, ataupun sedikit-sedikit asam, bersantan, itu nggak apa-apa. Sedikit saja ya asalkan. Itu pun harus teman-teman 3 bulan mungkin sudah tidak merasakan sensasi-sensasi yang aneh itu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus ketat disiplin supaya teman-teman bisa sembuh total. Nah itu aja ya teman-teman ya, sudah panjang ini videonya buat teman-teman. Semoga lekas sembuh ya, karena kesembuhan itu yang semua orang harapkan ketika terkena penyakit apapun gitu teman-teman ya. Nah jadi sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa jangan lupa like, share video ini ke saudara atau ke tetangga teman-teman, atau ke media sosial yang ada di HP teman-teman ya, supaya di luar sana orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, SNT psikomatis itu bisa sembuh ya, tahu jalan keluarnya, bisa teman-teman bagikan supaya mereka juga sembuh bareng-bareng seperti kita. Nah, itu aja videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.